idza udkhilal bahra, seperti jarum, ya. Jadi kalau semua manusia minta sama Allah permintaan sebesar-besarnya, Allah kasih seperti jarum dicelupkan ke air laut kemudian diangkat. Itu permintaan kita yang nempel di jarum. Kekayaan Allah lautnya. Kira-kira habis tak? Jarum masuk ke air laut, diangkat. Itu yang kita minta nyangkut di jarum. Itu sisanya kekayaan Allah. Apakah berkurang? Ya, berkurangnya segitulah, setetes. Ya. Bahkan kalau semua manusia menangis minta permintaan Allah kasih, mereka mati lebih dulu, kekayaan Allah belum habis. Kita semua mati kalau Allah kabulkan semua. Subhanallah, ya. Makanya disebut Allahu Ghani, Allah itu maha kaya. Saya kebayang itu. Jarum dimasukin ke laut, diangkat, ya, yang nempel di jarum sedikit aja. Itulah permintaan semua manusia di dunia ini. Kekayaan Allah seperti air laut. Jadi gimana mau berkurang? Ya. Ya ibadi, ya, terakhir nih, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya seluruh amal kamu akan aku hitung. Jadi jangan takut. Ya Pak, kadang-kadang kita berbuat baik, istri pun tak tahu, tetangga tak tahu, Pak RT tak tahu, ketua masjid tak tahu. Tenang aja, Allah hitung. Walaupun Bapak nggak ada orang, paling terakhir Pak Mujahidin udah pulang, Pak D udah nggak ada, ngambil tai cicak di masjid, buang keluar, pahalanya tidak mungkin tidak ditulis. Walaupun manusia tak bisa menghargai kita, tapi Allah pasti menghargai. Makanya ada sifat Allah khobirum bima ta'malun. Khobir itu apa? Allah tuh maha teliti. Maksudnya apa? Teliti sama kalian punya pahala. Bapak pergi ke Nurul Islam, nanti habis Isya doanya paling panjang, semua orang udah bubar, Pak D udah masuk rumah, Pak Mujahidin udah pergi, Ande sudah masuk kamar, ada tai cicak di karpet, Bapak keluarkan, gak ada orang yang bilang terima kasih, tapi Allah pasti akan hargai itu, dihitung dari pahala, tak akan hilang. Istri kita bisa luput dari memberikan apresiasi, bisa, manusia bisa saja lupa, tapi Allah gak akan pernah lupa. Makanya itulah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tuh maha teliti dari apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi tenang aja. Yang namanya amal soleh enggak usah mengharap apresiasi makhluk, enggak usah. Biar aja Allah yang hitung. Allah enggak akan luput. Walaupun aku udah berbuat ini tak dihargai, Allah pasti menghargai. Tenang aja. Manusia bisa lupa, Allah tak akan pernah lupa. Ya, ini kadang-kadang kita berbuat baik, ada orang yang nggak menghargai, ada, ya kan? Kadang kita jadi lemah, jangan lemah, teruslah berbuat baik. Kenapa? Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Tenang saja, sesungguhnya amal kamu akan aku hitung buat kalian, tidak akan pernah berkurang. Tsumma uwafikum iyaha, aku sempurnakan pahalanya. Maksudnya malah apa? Aku lipat gandakan pahalanya. Kemudian terakhir Allah berfirman, faman wajada khaira, barang siapa mendapati dalam hidupnya kebaikan, falyahmadillah, banyaklah memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau dia mendapati sesuatu yang selain itu, dia mendapati keburukan dalam kehidupannya, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Jadi Allah tidak pernah menginginkan keburukan, kita sendiri kadang-kadang yang mengundang keburukan itu datang kepada kita. Ya. Nah, ini hadis yang panjang yang isinya banyak tadi ya, tentang ketawakalan, kekayaan Allah, kemudian kewajiban kita setiap hari meminta hidayah. Hidayah itu di tangan Allah, murni di tangan Allah, kita harus terus meminta. Kemudian Allah itu memberikan optimisme, walaupun kamu berdosa siang malam, dosamu seluas dunia ini, ampunan Allah lebih luas dari tata surya. Tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah Allah akan pelit dari ampunannya. Allah akan beri sebanyak-banyaknya kepada kita. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya ketaatan kita itu tidak berguna untuk Allah. Allah tidak butuh, yang butuh kita sendiri. Ya. Misalnya ada orang sedekah, wah itu gara-gara aku Islam ini bisa bertahan. Kalau nggak ada duit aku sedekah cuma 10.000. Macam pula dia orang paling berjasa di dunia.
Kalau nggak ada infak aku 10.000, Islam roboh nih. Dia bilang gitu. Ya, padahal kalaupun semua kita ini pelit, nggak berinfak di jalan Allah, Islam tetap tegak. Walaupun kita rame-rame kompak, nggak sholat, nggak sedekah, nggak zikir, kekayaan Allah nggak akan goyang, walaupun 1 senti, walaupun 1 inci, nggak akan goyang. Maka hakikatnya yang butuh amal adalah kita sendiri. Allah tidak butuh. Kita nggak beramal, Allah tetap jaya. Ya, kita tidak beramal, Allah tidak binasa. Allah tetap akan eksis. Hayyun la yamut, maha hidup, tidak akan pernah mati. Tapi kita yang pasti mati. Kalau kita nggak beramal, ya kita yang akan kehilangan. Ya, kita akan terancam, kita akan mudarat. Allah nggak mudarat. Kalau satu negara Indonesia ini nggak ada yang sholat, tidak memudaratkan Allah, tapi orang Indonesianya itu sendiri yang akan mendapatkan kemudaratan di hari akhir. Baik, ini penutupan bab tentang mujahadah. Ya, hadisnya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Nanti kita akan masuk bab berikutnya tentang anjuran menambah kebaikan di akhir umur. Ya. Untuk itu ada yang mau bertanya, saya persilakan. Yang mau tanya silakan. Monggo. Ada? Sila. Bismillah. Waalaikumsalam. Pada saat itu kita membuat masalah, terus dengan segala upaya doa saat kita udah maksimal. Ini sebagai manusia ada titik di mana mungkin tidak merasa tidak diridhoi usaha kita. Bagaimana upaya kita menguatkan diri kita untuk menerima sebuah permasalahan di tengah mereka. Jadi kalau kita ikhtiar udah mentok nih, nggak dapat gitu lah ya. Malah yang kita harapkan jauh, kita dapat, kita kira keburukan gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kalau kita diuji, ucapkanlah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, ya, apa yang kira-kira hilang dari kita. Misalnya kita sudah pengen hidup sehat tapi tiba-tiba sakit terus, ya, minta oleh Allah, nikmat sakitnya kan diambil, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Nabi pernah ajarkan doa itu kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah dapat ujian hidup, yang terakhir ujian suaminya meninggal. Suaminya baik kali, namanya Abu Salamah. Sampai ketika wafat, Ummu Salamah bilang, aku tidak pernah bertemu suami terbaik sebaik dia. Nggak akan ada gantinya. Kata Nabi, jangan bilang gitu, sabarlah, ya, katakan semua milik Allah, kemudian berdoalah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku. Makanya kalau kita ridho, musibah kepahitan hidup itu jadi pahala. Ya Allah, jadikanlah pahala dalam kepahitan hidupku, wa akhluf li khairan minha. Kalau ada yang hilang, misalnya suaminya tadi hilang kan, meninggal, berikan aku pengganti yang lebih baik. Optimis. Tiba-tiba tidak lama, berapa, setelah setengah tahun, Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Ummu Salamah menyampaikan Nabi melamar beliau. Tadinya dia nangisnya apa? Suamiku meninggal, tidak ada laki-laki yang lebih baik dari dia. Tiba-tiba ditakdirkan Nabi pula yang lamar dia. Diralatlah kalau gitu. Mana ada laki-laki lebih baik dari Rasulullah gitu. Nah, kemudian ketika kita upaya sesuatu, ya, bahkan kalau kita sakit aja, di situ kan ada kata-katanya sakit nih. Nabi ajarkan kalau ada orang sakit, bilanglah tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, mensucikan.
Jadi kalau para sahabat itu melihat dirinya dalam satu hal yang kira-kira takdir kurang baik, justru mereka bersyukur. Kenapa? Sakit ini aku nanti jadi gugurin dosa. Sahabat Nabi itu kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak sakit-sakit risau. Kenapa? Takut dosanya dibawa di akhirat. Mereka lebih pilih ditanggung di dunia dengan sakit, dengan musibah, supaya di akhirat tuh enak terus. Jadi cara kita mengobati hati ketika kita dalam ujian yang berkala panjang, ini Allah sedang gugurin dosa-dosa saya dulu, dan Allah nanti akan angkat derajat saya kalau sabar. Tapi harus sabar. Kalau dia tidak sabar, dia tidak akan dapat derajat yang tinggi. Kan pernah dibahas dalam satu hadis, ada orang kaya yang bersyukur, ada orang miskin dan susah yang bersabar di akhirat, sama-sama tinggi. Rupanya ketika diadili, justru yang miskin ini lebih banyak, lebih tinggi derajatnya daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa menahan perihnya kehidupan. Akhirnya orang yang kaya bilang, ya Allah kalau boleh balikin aku ke dunia, jadikan aku miskin kayak dia. Supaya apa? Supaya derajatku sama dia. Kata yang miskin, ya Allah balikin aku ke dunia, kasih aku ujian yang lebih parah, yang lebih dalam, lebih perih. Kenapa? Karena aku sudah lihat betapa besar natijah buah dari kesabaran aku terhadap kepahitan hidup. Dia minta diuji lagi. Kenapa? Dia tahu ganjarannya di akhirat tinggi. Saking gitunya luar biasanya para sahabat ini. Kalau kita nggak sanggup, kalau kita nggak sanggup, 1 tahun nggak sakit kita suka dia, woi merasa kuat gitu ya. Kalau sahabat ini ngeri-ngeri kan, aduh dosa aku tak dihapus gitu. 1/2 tahun nggak sakit, aduh dosa aku nggak dihapus. Jadi cara memandangnya begitu ya. Dan belum tentu, selalu saya bilang, belum tentu sesuatu yang menurut kita buruk itu buruk buat kita ataupun buat orang lain. Tapi keputusan Allah pasti paling terbaik. Misalnya kita nih pengen usaha satu bisnisnya itu untungnya 3 miliar, tapi nggak gol-gol gitu kan, gagal. Mungkin ya kegagalan itu yang terbaik. Kenapa? Bisa saja kalau dia dikasih gol 3 miliar, habis itu dia main cewek, mabuk, ya kan? Atau dia melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Saya punya teman begitu Pak, punya teman dulu sukses, kemudian lagi susah. Kalau susah malas betul, sampai ngomong nggak ada yang bantu saya, dibikin di status Facebook di mana-mana. Tiba-tiba dapat proyek dia, satu proyek yang dia geluti, banyak chartnya, banyak cuan. Ya, dulu tuh rajin sekali mengaji, menghafal Quran luar biasa. Tapi ternyata ketika dibuka pintu dunia sama Allah, justru malah dangdutan, nggak pernah ngaji lagi. Tiap hari dangdutan aja. Padahal dulu rajin belajar Quran, menghafal Quran. Pas dibuka pintu rezeki, rupanya dia makin jauh dari Allah. Makanya kadang-kadang kepahitan itu ada saja hikmahnya kalau kita bisa ambil hikmah. Ya, belum tentu gitu. Misalnya saya pernah ceritain di Uswa, ada orang ambil duit di ATM 3 juta, uangnya dirampok. Kata dia jelek, ya. Tapi kata kakaknya, biarin aja dirampok. Kenapa? Aku tahu dia ngambil duit itu buat beli sabu-sabu gitu. Kalau duit itu diambil dia pakai sabu-sabu, bisa aja dia ketangkap polisi atau dia mati overdosis. Makanya kehilangannya itu hikmah. Sehingga ya, dia tidak jadi beli sabu-sabu, dia tidak melakukan pemborosan, dia tidak jadi mati begitu ya. Nah, jadi ada hikmah yang kadang-kadang perihal buruk justru ada nilai besar di balik itu. Pokoknya ngalir aja Pak dalam kehidupan ini. Serahkan saja alurnya pada Allah. Yang penting kita ikhtiar yang baik-baik terus. Ikhtiar yang baik-baik, yang maksimal. Apapun keputusan Allah pasti yang terbaik insyaallah. Yang penting ketika kita melalui yang pahit, sabar. Kalau dapat enak, syukur. Jangan maksiat. Insyaallah aman. Sudah masuk? Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.